Halo guys, selamat datang di channel Bukan Cerita Film. Kali ini saya akan membahas sebuah cerita film yang berjudul Always. Film ini dirilis pada tahun 2011 dan menceritakan tentang seorang mantan atlet petinju yang memiliki masa lalu kelam. Suatu hari, dia dipertemukan dengan seorang wanita yang kemudian merubah hidupnya. Hingga suatu ketika dia menyadari bahwa dirinya lah yang menyebabkan wanita itu menjadi buta guys. Sejak saat itu, dia berusaha dan bahkan rela mempertaruhkan hidupnya agar wanita itu dapat melihat lagi. Jika kalian penasaran dengan alur ceritanya, tonton video ini sampai habis ya. Siapkan kopi, siapkan rokok, siapkan semuanya, supaya tidak melewatkan sedikit pun cerita ini. Awal film memperlihatkan seorang pria yang sedang mengantarkan air galon. Pria ini bernama Cholmin. Kemudian dia bergegas pergi ke suatu tempat. Karena mulai hari itu dia akan menggantikan seorang kakek untuk menjaga pintu parkir. Saat Cholmin sedang berjaga, tiba-tiba ada seorang wanita yang masuk pos jaganya dan langsung memberikannya beberapa makanan. Wanita itu bernama Junhua. Cholmin pun kebingungan dan bertanya, "Kau siapa?" Junhua yang mendengar suara asing itu pun terkejut, karena dia mengira Cholmin adalah si kakek yang selama ini menemaninya menonton TV di pos itu. Saat itu juga Cholmin menyadari kalau wanita itu ternyata buta. Cholmin kemudian menjelaskan bahwa kakek itu sudah berhenti bekerja dan sekarang digantikan olehnya. Junhua yang merasa tidak enak kemudian meminta maaf dan langsung pergi. Karena di luar sedang hujan, Cholmin pun merasa tidak tega kepada Junhua dan menyuruhnya masuk untuk menonton TV bersama sambil menunggu hujan reda. Esok harinya memperlihatkan Junhua yang sedang bekerja sebagai operator telepon. Kemudian bosnya menghampirinya dan memijat pundak Junhua untuk memberikannya semangat. Bosnya terlihat menyukai Junhua, namun di sini Junhua tidak menghiraukannya. Di tempat lain, Cholmin sedang mendatangi tempat latihan tinju. Dia berniat meminta maaf kepada pelatihnya dulu. Saat dulu Cholmin masih menjadi petinju. Terlihat pelatihnya itu sangat kecewa kepada Cholmin. Karena sudah 4 tahun Cholmin menghilang dari dunia tinju dan tidak ada kabar. Pelatihnya itu pun pergi meninggalkannya. Kemudian, asisten pelatihnya memperkenalkan Cholmin pada para petinju di tempat itu. Ternyata, Cholmin dulunya adalah seorang juara MMA yang berhasil mengalahkan lawannya saat di final. Tiba-tiba ada seorang petinju yang datang dan memotong pembicaraan mereka. Orang ini bernama Taisik. Taisik berkata, "Akulah orang yang dia kalahkan saat di final." Terlihat di sini Taisik tidak menyukai Cholmin. Di malam harinya, Junhua kembali datang ke pos Cholmin untuk menonton TV bersama. Terlihat Junhua hanya menggunakan pendengarannya untuk menikmati acara TV tersebut. Kemudian Junhua mencium aroma tak sedap di sana dan langsung membuka jendela. Ternyata aroma tak sedap itu berasal dari kaki Cholmin. Cholmin yang menyadarinya langsung merasa malu dan tidak enak. Malam berikutnya, Cholmin membersihkan posnya dan dia juga tidak lupa untuk mencuci kakinya sebelum Junhua datang. Tak lama kemudian, perlahan terdengar suara langkah kaki dan ketukan tongkat dari Junhua. Suara itu membuat Cholmin tersenyum senang dan mereka pun menonton sebuah drama bersama. Saat selesai menonton, Junhua memutuskan untuk pulang. Namun di saat yang bersamaan ada sebuah mobil yang keluar dari tempat parkir dan hampir menabraknya. Saat tangan Junhua hampir menyentuh pecahan botol yang jatuh akibat mobil tadi, Cholmin langsung menahannya dan membantu Junhua berdiri. Melihat kaki Junhua yang terkilir, Cholmin pun langsung membawanya ke rumah sakit. Setelah diobati, Cholmin menemani Junhua untuk pulang. Junhua yang jalannya terpincang-pincang tidak sanggup lagi untuk berjalan. Cholmin kemudian menawarkan diri untuk menggendongnya. Namun, Junhua mengatakan, "Kau akan menyesalinya."
Tapi Cholmin tidak menghiraukan perkataannya itu dan langsung menggendongnya. Saat hampir sampai, Cholmin dibuat terkejut karena dia harus melihat anak tangga yang sangat banyak. Kan sudah kubilang, kau akan menyesalinya, ujar Junghwa sambil tertawa. Akhirnya mereka pun sampai di apartemen Junghwa. Karena hari itu Cholmin sudah menolongnya, Junghwa mengajak Cholmin untuk menonton konser musik bersama dan Cholmin pun menerima ajakan tersebut. Esok harinya, Junghwa pergi ke sebuah salon dan bersiap untuk pergi dengan Cholmin. Singkat cerita mereka pun pergi untuk menonton sebuah konser musik. Saat menikmati acara itu, terlihat Cholmin yang mulai jatuh cinta kepada Junghwa. Beberapa hari kemudian, Cholmin kembali menemui pelatihnya di sebuah kedai. Di sini pelatihnya bertanya kepada Cholmin, "Kemana saja kau selama ini?" Cholmin dengan berat hati menjawab, "Aku di penjara selama 4 tahun." Kemudian scene flashback ke masa lalu Cholmin. Saat Cholmin berhenti bertinju, dia bekerja sebagai penagih hutang untuk para rentenir. Dia juga tak segan-segan untuk melakukan kekerasan dalam menjalaninya. Hingga suatu ketika dia dipergoki oleh polisi. Dan hal itulah yang membuatnya di penjara. Scene pun berpindah kepada Junghwa. Saat Junghwa baru pulang ke apartemennya, dia merasa ada seseorang di depan pintu. Orang itu ternyata adalah bosnya. Dia terlihat kesal kepada Junghwa, karena Junghwa selama ini selalu menolaknya saat diajak makan malam bersama. Dia pun memaksa masuk ke apartemen Junghwa dan setelah masuk, dia mencoba untuk memeluk Junghwa. Namun tentu saja Junghwa menolaknya. Sontak saja hal itu membuat bosnya marah dan ingin memperkosa Junghwa. Saat Junghwa akan diperkosa, secara kebetulan Cholmin datang guys. Tentu saja, Cholmin langsung menghajar orang itu. Dan tak segan-segan mematahkan jaringnya. Hal tersebut membuat Junghwa sedih dan kecewa kepada Cholmin, karena Junghwa takut akan kehilangan pekerjaannya. Sejak hari itu, Cholmin berniat untuk menjaga Junghwa. Dan dia mengikuti kemanapun Junghwa pergi. Malam harinya, Junghwa menghampiri Cholmin dan dia memberitahunya bahwa dia sudah berhenti bekerja. "Maukah kau membawa aku pergi ke suatu tempat?" ujar Junghwa. Cholmin pun menjawab, "Iya, aku akan membawa Mu pergi ke suatu tempat." Kemudian Junghwa pun tersenyum. Esok harinya, Cholmin datang menjemput Junghwa untuk mengajaknya pergi ke suatu tempat. Sebelum mereka pergi, Cholmin memberikan hadiah anak anjing kepada Junghwa. Yang dimana, saat anjing itu besar anjing itu akan menjadi anjing penjaga untuk Junghwa. Anak anjing itu mereka beri nama Dingga. Kemudian mereka pun pergi ke sebuah danau, di sana Cholmin bercerita. "Aku dibesarkan di panti asuhan dekat danau ini. Tapi panti asuhan itu sudah tenggelam karena banjir. Danau inilah satu-satunya tempatku untuk kembali." Tiba-tiba Junghwa menyuruh Cholmin untuk mencarikannya sebuah batu. Cholmin pun memberikan sebuah batu untuk Junghwa dan Junghwa juga memberikan sebuah batu untuk Junghwa. Junghwa berkata, "Aku akan menganggap batu ini dirimu yang akan selalu kubawa bersamaku. Jadi, anggaplah batu itu diriku dan bawalah selalu bersamamu." Cholmin memutuskan untuk kembali menjadi petinju. Agar dia bisa mendapatkan uang untuk menghidupi Junghwa dan dirinya. Cholmin pun mulai aktif lagi bertinju yang dimana hari-harinya kini dia habiskan untuk berlatih dan bertanding. Tiap harinya, Junghwa juga selalu memijat tubuh Cholmin yang kelelahan. Kemudian, Junghwa mengajak Cholmin pergi ke tempat abu jenazah orang tuanya. Dia ingin memperkenalkan Cholmin kepada kedua orang tuanya. Di sini, Junghwa menceritakan tentang penyebab kematian orang tuanya dan mengapa dia bisa buta. Scene flashback ke masa lalu Junghwa. Memperlihatkan Junghwa yang sedang menyetir bersama kedua orang tuanya. Saat itu pandangannya teralihkan kepada sesuatu orang yang jatuh dari atas gedung. Karena tidak fokus, Junghwa tidak melihat ada sebuah mobil yang melaju kencang ke arahnya yang mengakibatkan mobil mereka bertabrakan. Kecelakaan itu seketika membuat kedua orang tuanya meninggal dan mengakibatkan Junghwa mengalami kebutahan. Cholmin yang mendengar cerita itu pun terkejut. Ternyata,
Sesuatu orang yang jatuh dari atas gedung itu adalah orang yang sedang ditagih hutangnya oleh dirinya di masa lalu. Cholmin merasa sangat bersalah, karena menganggap dirinya lah yang menyebabkan Junghwa menjadi buta. Suatu hari, Cholmin mendapati apartemen Junghwa yang berantakan. Ternyata, Junghwa tersenggol meja yang membuat tangannya terluka dan harus diobati ke rumah sakit. Cholmin kemudian dipanggil oleh seorang dokter. Dokter itu memberitahu bahwa penglihatan Junghwa sebenarnya dapat disembuhkan dengan cara melakukan operasi kornea mata. Namun, operasi tersebut harus menunggu adanya pendonor dan biayanya juga sangatlah mahal. Malam harinya Cholmin mengunjungi sebuah klub, di sana ia berniat untuk meminjam uang kepada Tae-sik. Tae-sik kemudian merendahkan Cholmin. Karena Cholmin adalah orang yang mengalahkannya dulu di pertandingan final MMA. Dan sekarang Cholmin datang kepadanya untuk meminjam uang, tentu saja Tae-sik tidak memberikannya. Tae-sik pun menyarankan Cholmin untuk pergi ke Thailand dan mengikuti sebuah pertandingan ilegal di sana. Yang dimana jika seseorang dapat memenangkan pertandingan itu, maka dia akan mendapatkan uang yang sangat banyak. Kembali ke Cholmin yang sedang membujuk Junghwa agar dia mau dioperasi, namun Junghwa tidak ingin melakukannya. Dari mana kita mendapatkan uang sebanyak itu, ungkap Junghwa. Cholmin berbohong dan mengatakan bahwa dia punya tabungan. Singkat cerita, Cholmin kemudian menemui seorang bos mafia. Dan bos mafia itu memperingatkan bahwa hal yang akan dilakukan Cholmin sangatlah berbahaya. Karena Cholmin bisa saja mati dalam pertandingan itu. Bos mafia itu juga menjelaskan, untuk melakukan pertandingan itu, Cholmin harus mengganti identitasnya dengan identitas yang baru. Karena jika tidak, kerabat atau orang terdekatnya bisa saja berada dalam bahaya. Kemudian bos mafia itu pun menyerahkan uang muka dan sebuah HP kepada Cholmin. Esok harinya Cholmin mengantarkan Junghwa ke ruang operasi. Saat akan masuk ke ruang operasi, Junghwa berkata, "Kau tidak akan pergi kan? Kau akan menungguku di sini kan? Aku ingin orang pertama yang kulihat adalah dirimu." Cholmin yang sedang berbohong pun menjawab, "Memang aku mau pergi kemana? Aku tak punya tempat lain untuk dituju." Kemudian Junghwa pun memasuki ruang operasi. Melihat itu Cholmin berkaca-kaca, karena yang sebenarnya, dia akan mempertaruhkan nyawanya agar Junghwa dapat melihat lagi. Scene lalu berganti. Cholmin yang sedang bersiap untuk pergi ke Thailand berkata kepada Dingga anjingnya, "Dingga, kau tahu kan apa yang harus kau lakukan? Kau harus melindunginya." Singkat cerita Cholmin pun sudah sampai di Thailand. Di sini dia menggunakan identitas baru dan menggantikan namanya menjadi Game Haksun. Cholmin pun tiba di tempat pertandingan ilegal itu. Ternyata, tempat itu adalah tempat perjudian yang dimana orang-orang di sana akan mempertaruhkan uang mereka. Dan tibalah giliran Cholmin untuk bertarung. Terlihat, Cholmin yang sangat kewalahan menghadapi lawannya tersebut. Namun, dengan susah payah, Cholmin akhirnya dapat memenangkan pertandingan itu. Saat Cholmin akan pulang, tiba-tiba ada sebuah mobil yang menabraknya. Dan terlihat orang-orang yang turun dari mobil itu langsung menusuk punggung Cholmin dengan pisau. Ternyata, semua itu adalah ulah Tae-sik. Merasa Cholmin sudah mati, mereka pun langsung pergi. Di sisi lain, Junghwa yang selesai menjalani operasi, kini sudah dapat melihat lagi. Namun, bukannya senang, dia justru menangis, karena tidak ada kehadiran Cholmin di sana. Berminggu-minggu, Junghwa menjalani harinya dengan menunggu kedatangan Cholmin. Sampai dia meminta bantuan kepada polisi untuk mencari Cholmin. Tapi, apa daya? Junghwa yang selama ini tidak pernah melihat wajah Cholmin membuat polisi jadi kebingungan. 2 tahun kemudian, Junghwa kini memiliki sebuah toko bunga dan dia juga menjadi sukarelawan untuk memijat para pasien di rumah sakit. Suatu ketika, Junghwa mendapatkan telepon dari rumah sakit, karena ada seorang pasien yang ingin dipijit olehnya. Junghwa pun pergi ke rumah sakit untuk memijit orang itu. Junghwa menyapanya dengan ramah. Mendengar suara Junghwa, salah satu pasien yang berada di ruangan itu langsung berpaling ke arahnya.
Pasien itu ternyata adalah Cholmin. Cholmin yang melihat Junghwa berusaha menahan air matanya. Dia tidak ingin Junghwa mengenalinya. Karena Cholmin sekarang sudah menjadi orang cacat dan dia tidak ingin menjadi beban untuk Junghwa. Kemudian Junghwa menghampirinya dan menawarkan diri untuk memijitnya. Sambil menahan tangisnya, Cholmin sengaja tidak berbicara agar Junghwa tidak mengenali suaranya. Junghwa kemudian membalikkan tubuh Cholmin untuk memijit punggungnya. Cholmin hanya pasrah. Sambil menggenggam sebuah batu pemberian Junghwa, dia terus menahan tangisnya. Saat Junghwa memijit punggungnya, Junghwa dapat merasakan bahwa itu adalah punggung Cholmin. Namun, saat dia melihat papan namanya, ternyata pasien itu bernama Kim Hak-sun. Junghwa pun menjadi kecewa. Setelah selesai memijit, Junghwa kemudian pergi dari sana. Cholmin sangat terharu mengetahui Junghwa yang sekarang sudah dapat melihat lagi. Beberapa hari kemudian, Cholmin sudah keluar dari rumah sakit dan berjalan menggunakan tongkatnya untuk mengunjungi toko Junghwa. Kebetulan saat itu Junghwa sedang tidak ada di sana. Cholmin hanya membeli sebuah bunga dan mengambil kura-kura miliknya, kemudian langsung pergi. Saat di jalan Cholmin berselisihan dengan Junghwa dan saat yang bersamaan, Dingga terus menggonggong kepada Cholmin, selayaknya anjing yang bertemu dengan majikannya. Namun, Junghwa masih belum menyadari akan hal itu. Junghwa pun berusaha menenangkan Dingga dan meminta maaf kepada Cholmin, sambil menangis Cholmin pun lanjut pergi. Junghwa kembali ke tokonya untuk mengambil dompetnya yang ketinggalan. Di sana, Junghwa keheranan saat mendapati kura-kuranya sudah tidak ada dan kemudian bertanya kepada temannya tentang keberadaan kura-kura itu. Temannya memberitahu bahwa tadi ada seorang pria pincang yang membeli bunga di dekat kura-kura itu. Dingga yang terus menggonggong seakan ingin keluar mengajar Cholmin. Saat melihat hal itu Junghwa baru menyadari bahwa pria tersebut adalah Cholmin. Sambil menangis Junghwa pun berlari mencari keberadaan Cholmin. Di sisi lain, Cholmin sedang menuju stasiun kereta bawah tanah. Junghwa pun kembali putus asa karena dia tidak menemukan keberadaan Cholmin. Saat di jalan, Junghwa tiba-tiba teringat dengan sebuah danau yang dulu pernah dikunjunginya bersama Cholmin. Di danau itu terlihat Cholmin yang sedang melepaskan kura-kuranya. Tanpa dia sadari, Junghwa sudah berada di belakangnya. "Maafkan aku yang tidak mengenalimu, aku sungguh meminta maaf," ungkap Junghwa. Junghwa kemudian memeluk Cholmin dan berkata, "Aku sangat merindukanmu." Cholmin pun membalasnya, "Junghwa, aku mencintaimu." Dan film pun berakhir dengan happy ending. Film ini mengajarkan kita tentang arti dari sebuah ketulusan. Sebagaimana kedua tokoh pada film ini yang selalu mencintai tanpa memandang kekurangan satu sama lain. Sekian dulu video kali ini, semoga tidak bermanfaat dan sampai jumpa.